Hai sob, kita berjumpa kembali. Nah sobat, sebelum kalian mau berkunjung ke Gunung Gede Pangrango, kalian harus tahu gunung yang akan kalian daki ya sob. Seperti apa? Ternyata di balik sebuah keindahan gunung itu, beberapa gunung atau setiap gunung mempunyai kisah masing-masing sendiri. Nah, sebelum melihat videonya, jangan lupa tekan tombol lonceng merah di bawah dan subscribe ya sob, dan semoga bermanfaat. Selamat menonton. Gunung Gede Pangrango merupakan dua gunung di Jawa Barat dengan beragam kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam hayati, baik flora dan fauna, sejarah, juga beragam aktivitas yang sering dilakukan di kawasan ini. Jika selama ini Gede Pangrango atau Gunung Gede Pangrango identik dengan pendakian saja, sungguh sangat keliru. Kita dapat menggali dengan lebih dalam sebenarnya hal-hal apa saja yang terdapat di kawasan Gunung Legenda Tanah Sunda ini selain pendakian ya guys. Kawasan Gunung Gede Pangrango terletak di Provinsi Jawa Barat, berada di antara 3 kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, dengan luas wilayah 22,851,03. Keindahan Gunung Gede Pangrango tidak terlepas dari cerita-cerita legenda Tanah Sunda. Dalam naskah Bujangga Manik telah disebut-sebut sebagai Huluwanona Pakuan, tempat tertinggi di Pakuan. Konon, legenda dan mitos Gunung Gede Pangrango. Konon, Eyang Jayakusuma adalah penjaga Gunung Sede yang berada di sebelah Gunung Gede. Sedangkan Eyang Jayarahmatan dan Mbah Kadok menjaga 2 buah batu besar di halaman parkir kendaraan wisata kawasan Kebon Raya Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun batu itu tidak mampu dihancurkan dengan peralatan modern. Dalam kawasan tersebut terdapat petilasan makam Eyang Haji Mintarsa. Tepat di tengah-tengah air terjun Cibeureum terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan dari seorang petapa sakti. Karena terlalu lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu, diceritakan juga dari mulut ke mulut, terkadang para pendaki yang berada di kawasan alun-alun Surya Kencana akan mendengar suara kaki kuda berlari. Di dalam hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana ini ada sebuah situs guys, yaitu kuburan kuno tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa Barat, terjadi peperangan melawan Majapahit. Selain itu, Prabu Siliwangi juga harus berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Setelah menderita kekalahan yang sangat hebat, Prabu Siliwangi pun melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede. Sekitar Gunung Gede banyak terdapat petilasan peninggalan bersejarah yang dianggap sakral oleh sebagian peziarah, seperti petilasan Pangeran Surya Kencana, Putri Jin, dan Prabu Siliwangi. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon dijaga oleh Mbah Kalijogo. Mbah Serah adalah penjaga lawang seketeng pintu jaga yang terdiri atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di kukus atau di batu kukus sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Jadi buat kalian yang ingin mendaki harus tahu sejarahnya dulu ya guys. Dan kalian harus hati-hati, karena pernah ada cerita, konon cerita yang pernah terdengar dari beberapa pendaki, yaitu beberapa rombongan pendaki katanya ada yang pernah diikuti oleh jin hitam. Rombongan pendaki dari Jogja, terus katanya juga pernah yang mendengar kebanyakan hentakan kaki yang misterius. Beberapa gerombolan pendaki melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango, namun di tengah pendakian ada seorang anggota yang mengalami cedera ringan, yaitu kram pada kaki. Lalu tepat jam 11 siang rombongan pendaki mendirikan tenda. Lalu keesokan paginya rombongan ini mulai mendaki dan sampai di puncak pada jam 12 siang. Namun ketika turun gunung, rombongan ini mengalami kisah mistis
yaitu ketika senior mereka sedang BAB di semak-semak, senior ini melihat makhluk aneh bermata satu merah dan menyala terang yang membuat dia tidak jadi BAB. Tidak hanya itu, pendaki lainnya merasa seperti diikuti penunggu gunung gede. Salah satu pendaki ini mendengar suara tampakan sepatu di sebelah kanan. Dia mengira suara itu berasal dari seniornya, tapi ternyata suara itu berasal dari makhluk halus penunggu gunung gede. Jadi hati-hati kalau bawa pendaki yang sedang diapet ya guys. Cerita dari beberapa pendaki, pada suatu kali terdapat rombongan pendaki 2 di antara 7 pendaki sedang mengalami haid. Sebaiknya cewek yang sedang haid tidak boleh mengikuti pendakian ya guys. Hal ini karena sudah banyak pengalaman mistis yang dirasakan rombongan pendaki ketika membawa rekan pendaki yang sedang haid. Salah satu keanehan yang dialami rombongan pendaki Gunung Gede ketika membawa rekan yang sedang haid adalah suara wanita yang tertawa terbahak-bahak. Dan anggota lainnya melihat sesosok makhluk tinggi besar di balik pohon. Alasan beberapa orang ini diganggu mungkin karena mereka membawa rekan yang sedang haid dan proses pendakian yang dilakukan pada malam Jumat. Apalagi mereka melakukan pendakian pada malam hari. Umar, salah satu anggota rombongan, juga melihat kuntilanak terbang, katanya. Namun, Umar tidak memberitahu teman-temannya agar temannya tidak panik. Mengerikan ya guys. Agak merinding juga. Untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada saat kamu mendaki gunung, maka sebaiknya kamu menaati aturan yang telah ditetapkan petugas di lokasi gunung yang akan kamu daki ya guys. Jadi kamu perhatikan peraturan dan larang-larangannya saat melakukan pendakian agar tidak terjadi apa-apa dan dengan selamat kembali dengan baik-baik saja. Dan sebaiknya kamu melakukan pendakian pada siang hari guys. Jadi disarankan untuk menanggulangi jangan mendaki di malam hari ya guys. Agar lebih aman, sebaiknya kamu melakukan pendakian dengan anggota yang berjumlah minimal 5 orang atau genap. Usahakan jangan ganjil guys kalau mendaki. Dan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan pendakian Gunung Gede. Hati-hati ya guys. Dan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjuang.